Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidatus Solihah dari SMA Negeri 1 Cermi. Di sini saya akan membahas mengenai materi belajar efektif dan efisien. Sebelum kita masuk pada materi, adapun tujuan yang ingin kita capai yaitu yang pertama, mengidentifikasi gaya belajar sendiri. Yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri-ciri belajar efektif efisien yang sesuai dengan gaya belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam gaya belajar. Yang keempat, siswa dapat mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kelima, siswa dapat merancang strategi belajar dengan efektif serta efisien melalui kertas tugas yang sudah diberikan. Baik, sebelumnya pengertian belajar secara umum yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dan mengapa harus belajar? Ketika siswa ditanya, bisakah naik kelas tanpa belajar? Bisakah lulus ujian dengan kompeten tanpa belajar? Bisakah masuk perguruan tinggi tanpa belajar? Serta bisakah mendapat karir yang bagus tanpa belajar? Bisakah melanjutkan hidup tanpa belajar? Otomatis jawaban peserta didik tentu tidak bisa. Karena belajar merupakan suatu kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, ini ada perbedaan antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses. Mereka sama-sama mempunyai aktivitas sekolah. Sampai pertengahan perjalanan, mereka juga sama-sama menemui jalan yang tidak mulus. Tapi di sini letak perbedaannya terletak pada kebiasaan. Kalau orang sukses, kebiasaannya adalah belajar. Sedangkan orang yang tidak sukses, otomatis kebiasaannya adalah malas. Orang yang sukses ketika menemui kegagalan, otomatis mereka introspeksi diri dan terus mencoba. Sedangkan orang yang tidak sukses, ketika mereka mengalami kegagalan, mereka akan menyerah, kemudian selesai, berhenti, dan tidak akan melanjutkan lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian efektif serta efisien. Efektif adalah bisa mencapai tujuan yang maksimal dari yang diharapkan. Sedangkan efisien adalah hemat waktu, tenaga, tepat, sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang waktu. Jadi, untuk kesimpulan belajar efektif dan efisien itu sendiri, yaitu belajar dapat efektif dan efisien apabila hasil yang diperoleh seimbang dengan upaya yang dilakukan. Atau hasil yang didapat juga seimbang dengan upaya yang sudah dikeluarkan. Tapi kenyataannya sekarang, siswa lebih memilih bermain gadget. Siswa lebih memilih hangout dengan teman-temannya. Siswa lebih memilih pacaran. Dan yang terakhir, memperoleh nilai di bawah KKM menurut siswa itu sudah hal yang biasa. Kenapa? Yang pertama, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya belajar. Yang kedua, mungkin kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, malas. Keempat, malas. Dan kelima, malas. Kemudian, bagaimana jika aku malas? Hasil belajarku, masa depanku, apa yang harus aku lakukan? Atau bahasa Koreanya otoke. Nah, jika aku ingin berhasil, maka satu, aku harus menemukan gaya belajar sendiri. Yang kedua, aku harus mampu mengembangkan gaya belajar sendiri dan memperoleh hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, aku mampu membuat strategi belajar yang lebih efektif serta efisien. Nah, agar untuk mengetahui bagaimana tipe gaya belajar kita, saya mempunyai beberapa instrumen yang harus dikerjakan oleh siswa, yaitu ada 30 instrumen, salah satunya ada instrumen mengenai tipe visual, yang kedua ada instrumen mengenai auditori, dan yang ketiga ada instrumen mengenai tipe kinestetik. Kemudian nanti hasilnya akan diketahui oleh siswa masing-masing. Nah, adapun gaya belajar adalah
merupakan bagaimana cara kita menyerap, mengatur, serta mengolah, serta mengumpulkan informasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menekankan pada indera penglihatan, yaitu mata. Seseorang yang menyenangi gaya visual, ini mereka cenderung tertarik pada pelajaran yang menggunakan metode visual, seperti slide, film, video, serta LCD monitor. Yang kedua, untuk tipe gaya belajar auditorial, gaya belajar jenis ini adalah menekankan pada alat indera kita, yaitu telinga sebagai alat pendengar. Mereka akan lebih berhasil dalam belajarnya apabila materi pelajaran itu didengar secara berulang-ulang melalui media audio. Dan yang ketiga, tipe gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar jenis ini menekankan pada kemampuan psikomotorik, yaitu adanya gerakan, sentuhan, keterampilan dari anggota badan dalam melakukan suatu kegiatan belajar. Adapun ciri-ciri untuk gaya belajar visual, yang pertama, orang yang memiliki gaya belajar visual ini memiliki daya melihat lebih sehingga memudahkan dalam belajar. Yang kedua, suka membaca daripada mendengar. Yang ketiga, lebih nyaman belajar dengan warna-warni garis dan bentuk. Yang keempat, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada wajah, daripada nama orang. Kemudian, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi, tulisannya sangat bagus, memiliki minat yang tinggi pada warna dan gambar, rapi dan mementingkan penampilan. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual, yaitu yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gunakan warna untuk meng-highlight hal yang penting. Sering membaca buku-buku berilustrasi. Gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Serta buatlah peta konsep, peta warna untuk mempermudah memahami materi. Untuk ciri-ciri gaya belajar auditorial, yaitu yang pertama, orang yang belajar dengan gaya ini lebih suka mendengarkan, menyerap informasi dari pendengaran, berusaha menggerakkan bibir saat mengucap atau membaca, berbicara dengan pola berirama, tidak suka membaca dan mengalami kesulitan saat menulis, serta cenderung banyak omong atau terlalu aktif berbicara, dan lebih mudah mengingat nama dan mengenali suara orang. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori, yaitu yang pertama, ikutlah berpartisipasi dalam diskusi baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, biasakanlah untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk belajar. Dan yang keempat, diskusikan ide dengan cara verbal. Yang kelima, bisa juga dengan merekam materi pelajaran ke dalam kaset atau dengarkanlah rekaman materi pelajaran itu sebelum tidur. Serta mengulang-ulang kata atau kalimat yang ingin dipahami. Adapun ciri-ciri untuk gaya belajar kinestetik, yaitu yang pertama, orang yang belajar dengan gaya ini lebih suka memvariasikan dengan gerakan atau perasaan. Yang kedua, ia belajar dengan melakukan tindakan. Yang ketiga, menunjuk tulisan saat membaca. Yang keempat, menanggapi dengan diikuti gerakan fisik. Yang kelima, gaya belajar cenderung memanfaatkan gerakan fisik atau praktek langsung. Yang keenam, lebih mudah mengingat apa yang disentuh secara langsung. Dan yang keenam, menyukai permainan atau aktivitas fisik. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik. Yang pertama, jangan dipaksakan untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, belajarlah sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya, belajar sambil berrekreasi, menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Kemudian pada saat belajar bisa juga dengan mengunyah permen karet. Kemudian gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan.
kemudian mengamati demo atau contoh konkret, dan menyiapkan sarana-prasarana praktik yang sesuai dengan ilustrasi serta kondisi. Berikut ada video cara belajar efektif dan efisien. Next, kita lanjut aja untuk faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni yang pertama ada faktor fisik atau jasmania. Jadi, fisik kita harus sehat agar hasil belajar kita bisa maksimal. Yang kedua, psikis atau kejiwaan kita juga harus stabil agar hasil belajar kita bisa optimal. Kemudian adanya kemauan atau niat. Jadi ada niat dari dalam diri sendiri untuk mengikuti proses belajar atau kegiatan belajar tersebut. Kemudian ada minat. Minat menyukai atau menyenangi belajar terlebih dahulu. Kemudian ada motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri maupun dari luar. Nah, adapun strategi belajar efektif dan efisien, yaitu yang pertama, biasakan untuk olahraga, karena olahraga mempunyai manfaat yang sangat banyak. Yang kedua, temukan gaya belajarmu, bisa dilihat dari instrumen gaya belajar. Yang ketiga, pengulangan berkala, yaitu belajar sering dan diulang-ulang, namun sebentar. Kemudian istirahat yang cukup, dan jangan memaksakan diri. Jika sudah moodnya tidak bisa untuk belajar, jangan dipaksa untuk belajar, tetapi lebih ke lakukan sesuatu untuk mengembalikan mood kita. Dan yang terakhir, gunakan teknik Pomodoro. Cara belajar dengan teknik Pomodoro yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, tentukan topik yang ingin dipelajari. Yang kedua, pasang stopwatch 25 menit. Dan yang ketiga, fokus pelajari materi yang tadi. Yang keempat, setelah 25 menit, istirahat sejenak 5 menit. Dan kemudian yang kelima, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15-30 menit. Nah, sekian untuk presentasi mengenai belajar efektif dan efisien. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.